Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun Anda berada? Ya, hari ini insya Allah saya Stefan Walid akan kasih sedikit teaser tentang grafologi. Karena ini akan saya kasih hadiah, gitu ya. Akan saya berikan spesial buat teman-teman yang join kelas jodoh.com di hari ini, ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk dapatin promonya, ya, dapetin grafologinya. Jadi kalau besok joinnya masih bisa, harganya masih harga promo tapi nggak dapetin grafologi. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan, ya, langsung join di kelasjodoh.com atau bisa langsung SMS WA ke 08969 155 2155. Saya ulang lagi ya, 08969 155 2155. Oke, join di kelasjodoh.com. Baik ya. Sekarang kita akan ngomongin tentang grafologi. Apa sih grafologi? Ya, kalau kita ngomongin grafologi berarti graf, itu graf berarti tulisan, fologi berarti itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang memang melihat karakter orang dari tulisan. Ya, ini ilmu dari dulu, dari udah puluhan ratusan tahun yang lalu mungkin ya. Dan ini terus dikembangkan sampai akhirnya kita bisa melihat karakter orang. Nah, apa sih fungsinya? Kenapa saya harus belajar grafologi? Gitu ya. Nggak belajar sih, tapi minimal kita jadi tahu gimana sih karakter orang ini. Misalnya kita mau ta'aruf nih, ya nggak? Mau ta'aruf sama orang. Pas biasanya kalau ada di CV ta'aruf ada tanda tangan. Nah, minimal kita bisa tahu gitu, atau di tulisan tangan. Misalnya dia nulis nggak pakai ini tapi pakai tulisan tangan, atau kita lihat bukunya gitu ya, diary-nya, apanya, ternyata tulisannya seperti apa. Nah, hari ini saya akan bahas ke teman-teman semua tentang beberapa ilmunya saja ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa lihat, praktekkan di rumah gitu. Dan beberapa yang lainnya nanti akan saya kasihkan ilmunya, atau saya langsung analisis tanda tangan sahabat, tulisan sahabat ketika gabung join di kelasjodoh.com ya. Jadi tinggal join aja di kelasjodoh.com. Baik, misalnya gini, ada orang ya yang tulisan tangannya dia itu terlalu rapat. Misalnya saya adalah seorang gitu yang sukses misalnya gitu ya, rapet banget gitu. Nah, dalam ilmunya gitu ya, kalau terus dalam ilmunya adalah ini ngomongin spasi ya, ini ngomongin spasi. Kalau spasinya dia terlalu rapat, berarti dia adalah tipe orang yang hangat gitu, hangat. Positifnya nih ya, hangat, ramah gitu, mudah untuk bersosialisasi gitu ya, mudah untuk sosialisasi, punya banyak teman gitu. Tapi negatifnya, ini ada negatifnya nih. Negatifnya adalah orang ini susah untuk mandiri. Dia selalu membutuhkan orang lain, kurang mandiri. Bahkan ini pernah dianalisis juga oleh psikolog yang lain gitu. Ini masukin ke terapi orang yang bermasalah juga. Ternyata orang yang dia nulisnya terlalu rapat nih, itu biasanya dia kalau di flashback lagi ke belakang gitu ya. Misalnya dia pacaran, dia masih remaja tapi udah punya pacaran gagal lagi. Itu karena dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga dorongan cinta ini yang harusnya disalurkan akhirnya nggak dapat dari keluarga. Dia cari pelampiasannya ke sahabatnya, ya, ke pacarnya. Nah, makanya anak-anak bermasalah biasanya itu bisa dilihat dari tulisan tangannya. Kalau dia terlalu rapat dia biasanya orang yang kurang mandiri dan dia butuh kasih sayang. Butuh tating tayang ya. Jadi teman-teman semua, tapi jangan ngelihat langsung, ini lu nggak bener lu, kurang kasih sayang. Loh, jangan juga. Ini kan buat ilmu buat kita. Nah, oke, kita ngomongin spasi. Kalau spasinya adalah dia terlalu rapat ya, dan teman-teman gampang lihat ya. Tapi ada juga yang sedang. Kalau yang sedang misalnya saya adalah gitu ya, seorang ya standar lah. Kalau yang standar ini dia orang yang bisa menjaga ya. Dia sedang-sedang lah. Jadi nggak terlalu mandiri Dia orangnya mandiri gitu. Nggak terlalu
nggak terlalu bergantung sama orang gitu, dan orangnya bisa jaga jarak dengan baik gitu. Nah ini orang yang pas, bagus gitu. Tapi ada juga orang yang dia terlalu jauh. Saya spasinya nih adalah gitu, seorang gitu. Nah orang yang dia tulisannya terlalu jauh, dia biasanya punya jarak. Positifnya dia mandiri. Negatifnya adalah dia orang yang tidak mudah percaya sama orang. Dia buat jarak sama orang. Kalau yang tengah-tengah tadi dia bisa jaga jarak, bisa dekat sama orang, dia bisa atur flow-nya dengan baik. Tapi kalau orang dia jaraknya jauh, spasinya, ini biasanya dia adalah tipe orang yang dia sangat mandiri dan tidak membutuhkan orang lain. Biasanya orang yang kayak gini juga ada masalah, bisa jadi ada masalah. Masalahnya adalah dia nggak mudah percaya sama orang. Kalau ada orang yang datang, ayo kita join apa, dia mudah pertama kali mungkin dalam pikirannya adalah jangan-jangan ini penipu, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Nah, biasanya ini jadi bermasalahnya dengan apa? Bersosialisasi, dia mudah renggang dengan yang lain. Dia nggak terlalu banyak sahabat. Beda sama orang yang ini banyak sahabatnya nih, dia care banget sama teman-temannya. Tapi bisa jadi karena dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Oke? Jadi teman-teman bisa nih, dari sini bisa menganalisis. Ini baru ngomongin spasi. Belum lagi ada yang namanya zona atas, gitu ya, zona atas. Bisa buka di sini ya. Ya, kita ngomongin ada zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Misalnya nih orang nulis, saya adalah seorang gitu ya, misalnya. Nah, nanti bisa dilihat nih ratanya, apakah dia itu condongnya ke upper gitu ya, ke atas gitu, atau middle, atau juga lower. Nah, ada kan orang juga yang nulisnya tuh ke bawah gitu, G-nya ke bawah banget, Y-nya ke bawah banget, G-nya berarti dia orang yang tipenya middle. Ada lagi yang dia atas. Nah, atas tuh misalnya ditulis di sini saya apa, pokoknya ke atas deh gitu. Banyak tonjolan-tonjolan di atasnya. Nanti teman-teman ngerti ya gitu ya. Nah, upper apa sih maksudnya? Biasanya orang upper adalah dia orang yang imajinatif. Cocoknya berkarir jadi apa? Dia orang yang visioner, orang yang punya cita-cita, punya mimpi, punya dream, punya prinsip dalam hidupnya. Nah, Anda bisa lihat nih jodoh Anda yang seperti apa nih, atau Anda sebenarnya orang kayak gimana sih? Ini bisa lihat dari sini. Ada lagi yang kedua adalah tipe orang middle. Yang middle ini adalah orang ya yang gimana ya? Orang yang dia biasa bergaul dengan yang lain, dia jadi orang yang juga bagus untuk punya mimpi gitu ya. Dia juga orangnya pekerja gitu. Dia orangnya juga bisa bersosialisasi. Ini biasanya orang yang, nah kalau yang bawah atau lower ini biasanya dia harus action. Orangnya merendah. Biasanya cocoknya untuk olahraga gitu ya, dia bisa untuk olahraga, dia juga bisa untuk jadi yang action, bisa jadi pedagang misalnya ya. Ini orang yang tipe bawah. Tapi kalau orang yang atas ini bisa jadi seorang tokoh agama, programmer gitu ya. Ini untuk yang atas gitu. Nah kalau yang tengah tadi ya dia bisa jadi seorang pekerja, jadi seorang usaha juga, dia juga pokoknya dia orang yang tengah gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, upper, middle, lower ini juga adalah ilmunya. Jadi saya baru ngomongin ini, tapi saya belum ngomongin tentang satu hal, yaitu melihat karakter dari tanda tangan. Nah, gimana sih melihat karakter tanda tangan? Saya kayaknya nggak bisa jawab sekarang, tapi mungkin ada beberapa contoh yang saya sudah siapkan. Ya, ini biar teman-teman tertarik saja gitu ya. Ini ada beberapa orang tim, misalnya kayak gini. Ini adalah tipe orang yang kreatif. Kenapa kreatif? Saya akan jawab nanti, dan ini masih banyak analisisnya, nanti saya jawab di kelasjodoh.com. Yang kedua, ini dia orangnya yang ingin menunjukkan saya dengan cara saya sendiri. Kenapa seperti itu? Nanti saya akan ajarkan. Yang ketiga adalah orang yang seperti ini. Ini orangnya simple, ya. Orangnya simple dan
bahkan yang rumit pun dibuat simpel, terlalu simpel bahkan gitu ya, tapi dia kreatif juga. Dan terakhir ini, nah kalau ini juga salah satu tim saya juga ini orang yang dia punya pola dalam hidupnya ya, dia punya pola dalam hidupnya. Dan ini menarik banget, saya akan bahas kenapa dia menarik, tapi nanti di kelas jodoh.com. Jadi buat teman-teman yang ingin kita lihat apa sebenarnya karakter Anda, kalau tadi tulisan mungkin udah tahu ilmunya, tapi kalau untuk dapetin ilmu tentang bagaimana karakter tanda tangan Anda, tulisan tangan Anda, cocoknya jodoh dengan kayak gimana, silakan Anda boleh gabung di kelas jodoh.com. Jodoh.com. Pelatihan online ya, nggak perlu Anda datang ke Bandung, nggak perlu datang sama saya, tapi kita 30 hari, setiap hari kita belajar dimanapun. Cukup dengan adanya komputer atau handphone Anda, plus punya kuota data ya, Anda bisa langsung akses ilmu-ilmu yang seperti ini, yang bermanfaat untuk Anda memantaskan diri mendapatkan jodoh. Dan kalau Anda yang mau langsung take action, cukup hari ini saja ya, akan mendapatkan grafologi, ilmu grafologi. Berapa Kak Furkon? Kalau nggak salah harganya hari ini gitu, kalau harusnya normalnya 600.000, sekarang cukup 290.000 saja. Normalnya 600.000. Jadi ini dicoret, untuk sekarang 290.000 plus dapetin grafologi. Anda akan dilihatin ya, bukan ilmunya saja, Anda akan dianalisis apa sebenarnya karakter Anda, tanda tangan Anda, tulisan Anda. Oke, selamat bergabung. 08 ya 969155215. Join sekarang juga. Mudah-mudahan sahabat bisa sukses. Saya tunggu di kelas jodoh.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.